Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditara Aprilia dengan NBM 23540094. Di sini saya akan membawakan materi energi dan perubahan untuk kelas 3. Nanti saya minta tolong kepada teman-teman untuk menjadi anak murid kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sungguh-sungguh sangat semangat sekali untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum ke materinya, Ibu akan memberi pertanyaan, siapa yang hari ini tadi berangkat ke sekolah jalan kaki? Saya Bu. Terus Ibu. Aku naik sepeda, Bu. Itu contohnya adalah energi. Selanjutnya, siapa yang di sini tadi menghidupkan lampu atau mematikan lampu? Ayo, Bu. Itu juga termasuk energi. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran yang lebih dalam, kita akan melakukan ice breaking dengan lagu Anak Kambing Saya, tapi dengan perubahan energi. Semuanya bisa mengikuti. Sebelumnya kalian hafal kan lagu Anak Kambing Saya? Hafal. Bagus-bagus syukur. Kita akan memulainya dari sekarang. Listrik berbunyi, contohnya radio. Listrik bercahaya, contohnya lampu TV. Listrik panas, contohnya setrika. Listrik jadi gerak, contohnya film kipas. Jika kita amati, itulah benda-benda yang mengalami perubahan energi. Lalu coba sebutkan energi apa lagi yang mengalami perubahan energi. Sungguh semangat sekali. Nah, kita akan memasuki ke pembelajaran hari ini. Apa itu energi? Ibu akan meminta tolong kepada Natasha untuk membaca apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi kita tidak bisa berjalan, bermain, belajar, menyalakan lampu. Contoh saat berlari, tubuh kita menggunakan energi dari makanan. Nah, oke, terima kasih Natasha. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau sebuah kegiatan seperti yang tadi Salsa lakukan, yaitu berangkat ke sekolah dengan jalan kaki, dan Rizka ke sekolah dengan naik motor. Selanjutnya, macam-macam energi. Nah, ini adalah macam-macam energi. Ibu akan membahas 4 macam-macam energi. Yang pertama ada energi panas, yaitu contohnya yang pertama ada matahari, kompor, dan setrika. Nah, barang-barang ini semuanya itu ada di rumah dan dapat kita temukan di mana-mana. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya juga memiliki matahari, lampu lilin. Selanjutnya energi yang ketiga yaitu energi bunyi. Nah, benda-benda ini sering banget kita temui di sekitar kita. Contohnya yang pertama radio. Nah, radio ini pasti ada di rumah kalian. Nah, selanjutnya gitar. Nah, yang energi yang terakhir adalah energi gerak. Energi gerak ini contohnya yang pertama adalah orang melakukan kegiatan yaitu naik sepeda. Nah, itu contoh awal yang dilakukan oleh Rizka tadi. Nah, selanjutnya ada orang mengendarai mobil. Nah, perubahan energi. Kita akan membahas perubahan energi. Di sini ada 4 yang akan ibu saya bahas, yaitu ada energi cahaya ke energi panas, yang kedua ada energi listrik ke energi panas,
Yang ketiga ada energi bunyi ke energi listrik. Yang terakhir ada energi panas ke energi gerak. Energi cahaya ke panas, contohnya ada di sini ada kaca pembesar. Yang selanjutnya energi listrik ke panas, contohnya ada rice cooker. Selanjutnya yang sini energi bunyi ke energi listrik, yaitu mikrofon. Dan ini mikrofon ini sering banget kita temui di sekitar kita juga. Terus yang terakhir ada energi panas dan energi berubah menjadi ke energi gerak. Adalah contohnya kereta uap. Nah ini sering banget kita temui di sering atau jarang ya? Jarang. Oh iya, sekarang jarang banget ya kereta uap. Biasanya apa? KRL. Listrik. Api. Oh, Kereta api, Bu. betul banget. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh energi-energi dan kalian Ibu minta untuk memasangkannya di sini. Siapa yang mau mencoba? Aku. Ayo. Aku, Bu. Mau, Bu. Aku. Ayo, Putri dimasukkan sini, Bu. Oh iya. Putri nangkap, Bu. Ini yang satu. Bisa, Bu. Udah. Oke. Nah, di sini ada contoh energi listrik, yaitu apa? Kalian bisa tahu? TV. Yang di sini ada energi bunyi, Jam. jam. Di sini ada energi gerak, Matahari. Mobil. selanjutnya di sini ada energi cahaya. Matahari. Sama lilin. Semuanya udah bisa ya ternyata. Nah, Ibu di sini akan membagikan satu LKPD untuk dibagikan secara kelompok. Terima kasih, Bu. Kalian Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Dimulai Oke, Bu. dari sekarang. Karena waktu kalian tidak cukup untuk pembelajaran hari ini atau pertemuan kali ini, Ibu harap LKPD itu nantinya dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk pertemuan kali ini, menurut Ibu sudah selesai dan Ibu harap kalian bisa memahami apa materi yang Ibu telah sampaikan tadi. Oke. Untuk ketua kelas, Natasha, mohon dipimpin doa. Tempat duduk, siapa berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta teman-teman menjadi murid kelas 3 dengan tema gotong royong dalam keberagaman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu.
sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin Mbak Natasha. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Baik, Bu Guru minta kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Bagi Meneguri. Kami berjanji. Baik, anak-anak bisa duduk kembali. Tujuan pembelajaran pada hari ini menjelaskan konsep kerja dalam gotong royong, mengidentifikasi nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan contoh praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak di sini Ibu punya media pembelajaran. Apa sih manfaat gotong royong? Bisa dibacakan sama Mbak Vincent. Baik Bu, yang pertama mempererat persatuan dan kesatuan, yang kedua menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan, ketiga mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan yang terakhir meringankan beban pekerjaan Bu. Bagian gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada bersamaan, bekerja sama tanpa membeda-bedakan, tolong-menolong, saling membantu dalam ikhlas. Persatuan menyatukan perbedaan demi kepentingan bersama, tanggung jawab menjalankan peran masing-masing, keikhlasan dilakukan tanpa pamrih. Baik, kalian bisa lihat di sini Bu Guru ada media pembelajaran yang bernama Smartbox. Di dalam media ini terdapat materi contoh penerapan gotong royong dan juga kuis. Sekarang coba perhatikan bagian pertama, bagian pola hidup gotong royong. Siapa yang pernah melakukan gotong royong di rumah atau sekolah? Saya. Contohnya apa? Bersih-bersih. Bagus. Ada yang lain? Seperti Bu. Ya. Menurut kalian, mengapa kita harus saling tolong-menolong? Untuk meringankan beban orang lain. Karena kita baik hati Bu. Betul sekali.
Nah, manfaat gotong royong juga banyak, seperti pekerjaan menjadi lebih ringan, mempererat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang damai. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk bagian penerapan gotong royong. Ibu memiliki beberapa kertas yang berisi contoh kegiatan gotong royong. Dan nanti kalian akan maju ke depan untuk memasukkan kertas ke dalam kotak. Kalau kegiatan itu dilakukan di sekolah, maka dimasukkan ke kotak sekolah. Kalau kegiatan dilakukan di rumah, dimasukkan ke kotak keluarga. Dan kalau dilakukan di lingkungan sekitar, dimasukkan ke kolam masyarakat. Paham? Paham. Siapa yang ingin maju pertama? Aku. Boleh maju. Mana, Bu? Semua. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, kegiatan tadi kita belajar bahwa gotong royong dapat dilakukan di mana saja, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bekerja sama dalam kegiatan membantu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kerjakan sesuai instruksi ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu guru kasih waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Baik, udah selesai semua. Sudah, Bu. Bisa dikumpulkan kembali. Baik, mungkin pembelajaran pada hari ini sudah cukup. Dari pembelajaran hari ini, apa kesimpulan yang dapat kalian? Dari kesimpulan hari ini, apa yang kalian dapatkan? Kita harus saling gotong royong. Betul, Terus membantu teman. betul sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis tau.
semuanya. Nimere pas assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum halo. Niku mundur wae aja maju. Ketok iki maju lho. Kok siji ning 10. Tas ya. Lah ya kok 10 ning siji wae. Heeh ya. Oh. Ya. Perkenalkan, saya Natasha Alivia Mandasari dengan NPM 235400106. Hari ini saya akan mengajar kelas 2 dengan materi pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku menggunakan model pembelajaran PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Semua. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke supaya semangat kita seperti pahlawan-pahlawan kita yang dulu ya teman-teman. Baik, Bu. Mohon berdiri anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, sudah, anak-anak bisa duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, cek kerapian terlebih dahulu. Bajunya sudah rapi belum? Jilbabnya sudah rapi belum? Sudah rapi, sudah cantik Bu. Nah, ini ada video, bisa kalian simak dengan baik ya. Dan ringan. Bola ini ringan, berat dan Nah, mengapa kita perlu tahu berat suatu benda? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur dan membandingkan berat benda. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu membandingkan berat benda dengan tepat. Yang kedua, mampu menggunakan konsep lebih berat, lebih ringan, sama berat, paling berat, dan paling ringan untuk mendeskripsikan berat benda dengan tepat. Nah, Ibu pengen dua murid maju ke depan membawa tasnya sendiri-sendiri. Siapa yang mau maju? Ayo maju. Nah, kira-kira tas siapa yang lebih berat? Ada yang Nah, kok tahu? Kok bisa tahu kalau tas ada Ninggar lebih berat? Besar Bu. Banyak. Baik, kita bisa tahu kalau tas ada Ninggar itu lebih berat dengan cara mengukur isi tas tersebut. Nah, bisa duduk kembali. Terima kasih ya. Iya Bu. Ini ada si Oren dan Pidi mengukur berat benda menggunakan timbangan seperti ini. Kalian bisa simak video ini ya. Oren, sedang apa kamu? Hai Bidi, aku sedang membantu ibu menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak. Kamu rajin sekali Oren, apalagi kalau berhubungan dengan makanan. Ibuku ingin membuat pizza, Bidi. Oh iya, Bidi, kamu tahu nggak sih ini apa? Oh, benda ini biasa kita sebut timbangan atau neraca, Oren. Alat ini memiliki kegunaan untuk menimbang berat benda. Jadi, alat ini bisa menentukan apakah suatu benda itu berat atau ringan. Benda itu ada yang berat dan ada yang ringan. Meja ini berat, Oren, sedangkan piring ini ringan. Contoh lainnya, nah, pen ini berat, sedangkan wajan ini ringan. Nah, selanjutnya ini ada video satu lagi. Hai Cara teman-teman, mengukur berat benda menggunakan ini teman-teman. dan botol minum. Apa itu? Ini gantungan baju sama plastik. Nanti di kanan kirinya dikasih plastik ya. Atau botol minum. Aha, saya punya ide. Saya akan ukur berat botol dan buku ini dengan satuan tidak baku. Alat-alatnya sudah saya siapkan.
Nah, plastik, kelereng. Nah, bagaimana cara membandingkan berat benda? Kita bisa menggunakan alat ini ya untuk mengukur dengan satuan tidak baku. Nah, ini ada buku sama pensil. Kira-kira mana yang lebih berat, buku atau pensilnya? Siapa yang mau menimbang? Coba maju. Siapa yang mau maju? Ayo Bu. Ayo, Vincent bisa maju. Oke Bu. Nah, ini buku di bawah dan pensil posisinya di atas. Jadi buku Lebih berat dibandingkan pensil. Oke, terima kasih Vincent, bisa duduk kembali. Oke Bu, terima kasih. Nah, kalau ini ada buah apel sama buah jeruk, posisinya sama sejajar. Jadi jeruk sama berat dengan apel. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok. Nanti ditulis nama kelompok di sini. Ini ada benda 1, benda 2. Benda yang lebih berat ditulis di sini dan benda yang lebih ringan tulis di sini. Ini ada 2 baris, jadi dibagi 2 aja ya. Ya Bu. Nanti kalau sudah selesai, bisa salah satu anggota kelompok bisa maju mempresentasikan. Sudah selesai? Sudah. Ya, salah satu anggota kelompok bisa maju ke depan. Benda yang lebih berat ada pensil, kotak pensil. Ya. Benda yang lebih ringan ada buku. Terus benda yang lebih berat ada penghapus sama penggaris. Benda yang lebih ringan ada pensil sama penghapus. Terima kasih Jetara. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, hari ini kita tadi belajar bagaimana cara membandingkan suatu berat benda dengan menggunakan hanger atau gantungan baju ya. Ini ada tugas PR untuk dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.